Di sebuah proyek bangunan, terlihat beberapa bos yang memarahi Kuwajiro karena belakangan kinerjanya yang menurun. Di markas Kabutaku pun Kuranosuke membicarakan hal ini kepada Kabutaku, di mana ia sering membeli bunga dari gajian proyeknya. Saat dia bertemu Sayuri pun, Kuwajiro berusaha menghindar dan menutupi sesuatu dari Sayuri. Akhirnya kelompok Kabutaku mencoba menyelidiki gerak-gerik mencurigakan Kuwajiro tentang perubahan sikapnya belakangan ini. Sampai akhirnya dia keluar dari sebuah toko kue dan bertemu Sayuri lagi. Saat itu dia buru-buru meninggalkan Sayuri seolah ada yang dia sembunyikan. Pak Ujang yang melihat itu mencoba menghubungi Kobrander yang sedang rebahan bersama anak buahnya. Berpindah ke Kuwajiro yang baru keluar sebuah rumah bersamaan dengan seorang ibu-ibu dan anak perempuannya. Sang ibu itu menitipkan anaknya ke Kuwajiro karena dia mau pergi arisan komplek. Kabutaku dan kelompoknya terkaget karena sekarang Kuwajiro mengasuh seorang anak janda. Kuwajiro mengajak anak itu bermain di taman, kita sebut saja Lulu. Lulu meminta Kuwajiro main kuda-kudaan seperti yang di buku dongeng yang biasa ia baca. Terlihat banyak permintaan merepotkan dari bocah itu saat Kuwajiro menjadi kudanya. Sampai Kuranosuke yang mengintip pun murka dan meminta anak itu untuk turun. Namun Kuwajiro malah kabur dan membawa anak itu. Singkat cerita, Kabutaku dan kawan-kawan mengunjungi ibu dari anak tersebut dan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu itu menceritakan kalau anaknya sedang sakit dan punya impian untuk menelpon ayahnya di surga melalui buku yang setiap hari dia baca. Maka dari itulah Kuwajiro sangat kasihan dan rela bersama anak itu. Awal mereka bertemu ketika Kuwajiro melihatnya di rumah sakit saat sedang bekerja di sebuah bangunan. Shin berpindah ke Lulu sedang meminta Kuwajiro untuk menghubungi orang di langit dengan menggunakan nomor yang tertera di sana. Kuwajiro menganggap hal itu tidak mungkin dan bingung karena harus menolak permintaan Lulu. Lulu pun ngambek dan pergi dari sana. Shin memperlihatkan anak sekolahan alay yang meminjam HP temannya dan membuang HP jadulnya. HP itu terjatuh ke saluran pembuangan air dan ditempeli gugusan bintang. HP itu terus terjatuh mengarah ke kelompok Kobrander yang sedang rebahan. Bak mendapat rejeki durian runtuh, dengan rebahan pun bisa mendapat rejeki nomplok. Mereka mencoba menelpon dengan menggunakan telepon tersebut ke malaikat yang ada di langit dan teleponnya nyambung. Mereka mulai membuka bisnis untuk penemuan telepon itu, yaitu box telepon yang bisa menelpon siapa saja. Dan mereka meraup keuntungan yang fantastis dengan bisnis itu. Brosur pun yang mereka sebar sampai ke hadapan si Lulu dan kelompoknya Kabutaku. Yuzuru yang mendatangi kelompok Kobrander melihat ada gugusan bintang tertempel pada telepon itu. Kobrander yang menyadarinya, langsung menelpon Dewa Langit untuk menurunkan petir. Dan kelompok Kabutaku pun tersambar petir. Kobrander langsung pergi ke restoran mewah dan menghabiskan uang yang mereka dapatkan di sana. Lulu yang diam-diam mengikuti mereka, melihat telepon tersebut terletak di belakang Kobrander. Diam-diam Lulu mengambil telepon itu, namun tak lama Kobrander mengetahuinya dan mengejarnya. Kuwajiro yang masih sibuk mencari Lulu bertemu dengan kelompok Kabutaku. Kabutaku menceritakan kalau Kobrander mempunyai telepon yang bisa menelpon siapapun karena tertempel gugusan bintang. Lulu yang kebingungan karena dikejar Kobrander pun duduk di sebuah tempat dan mencoba untuk menelpon. Saat dia memencet tombol, penyakitnya pun kambuh dan dia pun pingsan. Kuranosuke melihat hal ini dan langsung meminta kelompoknya untuk mengantar Lulu ke rumah sakit. Kabutaku menghubungi Denden Roller agar bisa mengantar Lulu ke rumah sakit secepat mungkin. Kuwajiro melihat buku dan telepon anak di kursi. Kuwajiro sadar anak itu akan menghubungi nomor yang tertera pada buku. Tak lama Kobrander pun datang dengan santai untuk merebut telepon itu. Saat keributan datanglah anak sekolah dan ternyata Kapten Tombol yang sedang menyamar. Kapten Tombol mengambil telepon itu dan mengundi untuk perlombaan yang akan diadakan. Perlombaannya adalah menebak kata yang akan keluar dari radio yang berbentuk Kapten Tombol. Di sini Kabutaku akan bertanding dengan gandiran mereka mengetikkan kata-kata tersebut dan nantinya hasil ketikan akan dibuikan oleh radio. Sementara Kobrander dan Kuwajiro yang akan mencari barang sesuai yang dibunyikan oleh radio atau mungkin semacam HT berbentuk Kapten Tombol. Setelah menentukan kata-kata, Kobrander dan Kuwajiro langsung berlari mencari barang yang telah disebutkan oleh radio tersebut. Mereka pun mulai mencari barang-barang yang disebutkan. Setelah mendapatkan barang yang mereka cari, mereka pun berlari ke garis finish.
Kuwajiro dan Kobrander pun masuk finish secara bersamaan. Karena seri, mereka memulai pertandingan lagi. Ganiran dan Kabutaku mulai serius untuk mengetikkan kata-kata yang ada dan sulit dicari di siang hari. Setelah radio itu mengucapkan kata-katanya, Kobrander langsung berubah ke wujud super dan mencari benda tersebut yang merupakan obor api. Kuwajiro yang tidak mau kalah juga berubah. Namun saat akan memasuki sebuah toko, Kuwajiro dihajar oleh Kobrander. Lulu yang melihat kejadian itu dari belakang hanya bisa melihat Kuwajiro yang perlahan masuk ke toko untuk membeli peralatan untuk menyalakan obor. Berpindah ke Kobrander yang merampas paksa obor dari seorang atlet lomba lari dan membawanya begitu saja. Saat itu Kobrander bertemu lagi dengan Kuwajiro dan bentrok pun tidak dapat dihindari. Namun kali ini Kobrander bersama Ganiran dan Spaidon yang menghajar Kuwajiro secara bersamaan. Sehingga Kuwajiro pun tidak berkutik. Saat Teller datanglah Lulu membawakan peralatan untuk membuat obor kepada Kuwajiro. Kuwajiro yang membuat obor sepenuh hati, mengajak Lulu berlari bersamanya. Di tengah perjalanan Kobrander dihadang oleh Kabutaku yang mencoba menghentikannya. Mengetahui Kobrander curang, pertarungan sengit pun terjadi, hingga Kuwajiro menyusul dengan membawa obor. Ganiran yang iseng lagi-lagi melempar Kuwajiro dengan senjatanya hingga obornya terjatuh. Kabutaku yang tidak tinggal diam juga menggunakan senjata listriknya dan menyerang Spaidon. Saat pertarungan 2 lawan 2, Lulu datang dan memberikan obor kepada Kuwajiro. Kobrander yang melihat itu langsung meninggalkan Kabutaku dan membawa obornya pergi. Kabutaku langsung menyetrum Ganiran. Kuwajiro yang langsung pergi, mengajak Lulu berlari lagi bersamanya. Saat sudah hampir sampai garis finish, Kobrander yang sudah senang meloncat ke girangan. Namun siapa sangka Kuwajiro dan Lulu datang menyusulnya hingga sampai garis finish duluan. Kobrander yang kalah tetap mengklaim kalau telepon itu miliknya. Namun Kapten Tombol segera mengusirnya. Kuwajiro memberikan telepon itu kepada Lulu, dan Lulu memulai menghubungi nomor yang ada pada buku. Saat dia mulai menelpon, gugusan bintang berubah menjadi pasir putih yang merupakan gugusan bintang palsu. Telepon kembali seperti semula, namun anehnya, Lulu masih tetap bisa menelpon dengan orang yang dia tuju. Pengorbanan Kuwajiro untuk anak seperti Lulu memang patut dicontoh. Bukan karena bucin, bukan karena pacar. Namun akan kasihan kepada seorang anak yatim yang sakit. Sehingga dia mewujudkan keinginannya anak itu. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.